Halo sahabat anak Indonesia, kembali lagi di Komnas Anak Update bersama saya, Tasya Okatrin. Pilu, seorang gadis di Demak disetubuhi oleh ayah tirinya hingga hamil dan melahirkan. Seorang ayah berinisial TGH, 42 tahun di Kabupaten Demak, Jawa Barat, tega memperkosa anak tirinya sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga menginjak sekolah menengah pertama. Persetubuhan terhadap anak dilakukan puluhan kali hingga korban RTA 14 tahun hamil dan melahirkan pada Minggu 23 Februari 2025. Wakapolres Demak, Kompol Satya Adi Nugraha mengatakan, TGH pertama kali melakukan aksinya ketika anaknya masih duduk di bangku kelas 3 SD. Tersangka mengulangi perbuatannya sebanyak 20 kali dari kelas 6 SD hingga usia SMP. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara mengancam dan tak segan memukul bila korban menolak. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian milik korban yang telah diamankan sebagai bagian dari proses penyidikan. Sementara itu, korban saat ini tengah mendapatkan pendampingan dari pihak keluarga serta lembaga perlindungan anak. Atas perbuatannya, TGH dijerat pasal 81 ayat 1 dan 3 jungto pasal 76D atau pasal 82 ayat 1 jungto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. TGH terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda hingga 5 miliar rupiah. Masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan jika mengetahui adanya indikasi tindak kekerasan terhadap anak. Anak hamil dan melahirkan. Mengapa bisa ini terjadi? Karena pencabulan atau kekerasan seksual atau pemerkosaan dilakukan itu sejak usia SD sampai dengan usia remaja. Sesudah hamil dan melahirkan baru kasus ini terungkap. Ini sesuatu peristiwa yang membuat kita miris, sangat-sangat sedih. Bagaimana mungkin seorang anak yang ada di dalam rumah tidak dapat diketahui bahwa dia sudah mengalami kekerasan seksual selama bertahun-tahun. Pelakunya adalah seorang ayah tiri. Nah, dari sini kita dapat lagi melihatnya bahwa rumah itu sama sekali tidak aman untuk anak. Anak itu tertindas, anak itu terintimidasi, anak itu harus menutupi penderitaannya selama bertahun-tahun hingga pada akhirnya dia hamil dan melahirkan. Dia tidak bicara terhadap siapapun. Nah, ini berarti bahwa anak itu sudah menderita berlipat kali ganda. Itulah kondisi anak kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua pegiat perlindungan anak di seluruh Indonesia. Rumah tidak aman. Orang-orang yang ada di dalam rumah yang seharusnya paling mengetahui situasi dan kondisi anak itu tidak bisa lagi kita berharap begitu saja. Kita tidak bisa mengatakan, oh ya penyebabnya karena sibuk atau apapun, sama sekali tidak bisa, karena itu ada anak di dalam rumah. Orang tuanya ada. Kenapa bisa begitu? Berarti ada sesuatu yang terjadi yang memang tertutup sedemikian rupa. Apakah itu dipaksa ditutup? Ya sudah pasti. Karena si ayah tiri melakukan itu terhadap anaknya bertahun-tahun, pasti dengan intimidasi dan ancaman-ancaman yang membuat anak itu takut berbicara. Tetapi ibu dan yang lain kemana? Ini pertanyaan besar, ibu bapak. Jangan takut seorang ibu untuk mengungkapkan apa yang terjadi terhadap anaknya karena takut terhadap suami, apalagi itu suami yang kedua atau yang keberapa karena dia ayah tiri. Jangan korbankan anak karena takut untuk bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Harus yakin ibu bahwa Tuhan ada akan memberikan rezeki kalau kita melindungi anak dengan benar. Komnas Perlindungan Anak sama sekali tidak sedang menghakimi atau menyalahkan ibu atau keluarga yang lain. Ini warning, peringatan untuk kita supaya mulai hari ini dan seterusnya para ibu yang ada di rumah harus lebih waspada melihat keadaan anak, apalagi kalau sudah tinggal bersama dengan ayah tiri. Ayah kandung saja terjadi di berbagai tempat. Oleh karena itu, perhatian itu lebih besar kepada kita, kaum ibu.
perhatikan anak, tanyakan apa yang terjadi setiap hari supaya tidak lagi terjadi kasus-kasus sedemikian rupa, inses yang menghasilkan, melahirkan anak, dan anak kita yang hamil atau melahirkan itu akan menderita secara psikis, secara batinnya sakit, ibu, bapak, dan semua kita. Pasti anak itu menderita batin. Mau kita teruskan, mau kita cuek dengan hal ini? Tidak boleh. Kita tidak boleh kalah terhadap penjahat-penjahat atau predator terhadap anak. Oleh karena itu kami dari Komnas Perlindungan Anak mengharapkan kepada kita, yang pertama pada kaum ibu dan kita semuanya yang ada di lingkungan tempat tinggal anak-anak harus memberi perhatian ekstra. Mari kita saling bersatu padu, bahu-membahu untuk membuat sistem perlindungan anak di daerah kita masing-masing. Mulai dari tingkat yang terendah sampai kepada tingkat yang tertinggi harus kita memberikan perhatian tanpa terkecuali supaya anak-anak kita jangan sampai korban terus-menerus. Untuk para pengambil kebijakan khususnya di bidang hukum, kepada aparat hukum maksud saya, kepada kepolisian, kami mendukung dan mendorong supaya tindakan tegas, pasal yang tegas harus dilakukan atau diberlakukan kepada si pelaku ini supaya bisa ditingkatkan atau ditambahkan hukumannya karena dia adalah orang terdekat atau ayah dari anak ini. Nah, kami dari Komnas Perlindungan Anak tentu sangat berharap supaya Ananda yang menjadi korban jangan berkecil hati. Kamu tidak salah, kamu disayangi banyak orang, maka tetaplah semangat untuk tetap menjalani hidup ke depan. Ya, Komnas Perlindungan Anak selalu hadir untuk anak Indonesia karena kalau anak terlindungi maka Indonesia maju. Sekian Komnas Anak Update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya di Komnas Anak Update. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Menjaga dan melindungi anak sama dengan bela negara. Salam anak Indonesia, anak terlindungi Indonesia. Maju.